Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Perpus, salam literasi dan salam lestari. Perkenalkan, nama saya Zaki Sultan Mahmud dari SMK Kehutanan Negeri Makassar. Kali ini, saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Buku ini ditulis oleh Hamka atau yang biasa dikenal sebagai Buya Hamka. Beliau memiliki nama asli Haji Abdul Malik Karim Amirullah. Beliau adalah seorang pejuang kemerdekaan sekaligus penulis yang juga dikenal dalam buku Di Bawah Lindungan Ka'bah dan Di Lembah Sungai Nil. Beliau adalah seorang ulama, filsuf, dan sastrawan. Beliau juga sempat menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang pertama dan aktif dalam organisasi Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Buku ini diterbitkan oleh PT Bulan Bintang pada tahun 1976 di kota Jakarta dan memiliki 224 halaman. Setelah masa hukumannya selesai, Pandekar Sultan lebih memilih untuk tinggal dan menetap di tanah Makassar dibandingkan kembali ke Minangkabau. Tak lama kemudian, Pandekar Sultan dijodohkan dengan seorang perempuan perawan yang bernama Daeng Habibah. 4 tahun kemudian, mereka dianugerahkan seorang anak laki-laki tunggal, dan itulah Zainuddin. Di saat Zainuddin berumur 9 bulan, Zainuddin kecil harus ditinggalkan oleh ibunya dari dunia. Tidak lama kemudian, dikarenakan kejadian tersebut, ayahnya pun menyusul pergi. Zainuddin kecil pun kemudian harus diasuh oleh keluarga dari ibunya, yaitu Mak Base. Mak Base selalu menceritakan kisah-kisah tentang ayah, ibu, dan juga tempat kelahiran ayahnya, yaitu Minangkabau, yang membuat Zainuddin selalu ingin pergi ke tanah kelahiran ayahnya tersebut ketika besar. Zainuddin yang sudah remaja pun pergi ke tanah Minangkabau atas izin dari ibu angkatnya, yaitu Mak Base, dengan tujuan untuk menuntut ilmu. Selama di Minangkabau, Zainuddin menetap di rumah keluarga ayahnya. Zainuddin pun jatuh cinta kepada seorang gadis cantik remaja. Zainuddin berkenalan dengan gadis cantik tersebut, saling berkirim-kirim surat sampai menjadi bahan perbincangan para warga. Namun sayangnya, cinta mereka tidak direstui oleh keluarga Hayati dikarenakan adat dan harta. Keluarga Hayati lebih memilih Aziz sebagai pasangan Hayati, seorang anak kaya raya yang merupakan saudara dari sahabat Hayati, yaitu Khadijah. Mendengar akan hal itu, Zainuddin tak pantang menyerah. Namun ujung-ujungnya segala usahanya itu sia-sia. Pada akhirnya Hayati menikah dengan Aziz atas izin dari keluarganya. Beberapa hari setelah kepergian Aziz ke Banyuwangi, dikirimkannya lah Zainuddin sepucuk surat yang berisikan tentang surat cerai Aziz dan Hayati. Setelah itu, ditemukan berita bahwa Aziz telah bunuh diri dengan menggunakan obat tidur. Mendengar akan hal itu, Zainuddin memutuskan untuk menghantar Hayati pulang ke Minangkabau. Kemudian, dibelikannya lah tiket kapal untuk pulang yang kemudian diantar oleh Bang Mulu ke pelabuhan, karena tak sempat diantar oleh Zainuddin. Kapal Van der Wijk berangkat pada tanggal 20 Oktober 1936 pada pukul 9 malam dan kemudian dinyatakan hilang pada pukul 1 malam setelah berjalan sejauh 15 mil. Nasib Zainuddin dan Hayati dapat ditemukan pada akhir buku ini. Buku ini disajikan dengan perkataan-perkataan puitis yang dapat menyayat hati, sehingga para pembaca dapat merasakan apa yang dirasakan para tokoh-tokoh dalam cerita ini. Namun, kekurangan dari buku ini terdapat pada cover buku dan desain cetakan buku yang sangat jadul, sehingga memerlukan beberapa perbaikan agar lebih menarik. Tetapi, untuk cerita di balik buku ini sangatlah bagus, dengan kata-kata puitis yang menjadi sensasi tersendiri ketika membaca buku ini. Dan hal itulah yang membuat buku ini berbeda dari buku-buku yang lain. Yang menurut saya, buku ini sangat bagus dan sangat layak untuk dibaca. Sekian dari resensi buku saya kali ini, sampai jumpa di lain waktu. Salam Rimba.